Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu kisah yang ditulis oleh Ed Nafila. Dan sebelum masuk ke ceritanya, nama dan tempat sudah disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman dari narasumber yang diusir dari rumahnya. Dia seorang tunawisma, sebut saja namanya Pak Waluyo. Pak Waluyo yang sedang duduk di aula masjid bercerita tentang dirinya. Sebenarnya saya ingin pulang, tapi saya takut. Saya sehari-hari hanya di masjid ini. Apa sampean punya istri? Saya punya istri dan anak, Mas. Tapi semuanya itu sudah meninggalkan saya. Terus apa jenengan gak punya kakak atau adik? Mereka semua sudah tidak menganggap saya lagi, dan saya diusir dari desa dikarenakan salah satu perkara yang saya lakukan sendiri. Perkara yang bagaimana, Pak Waluyo? Ya, kelakuan saya dulu sewaktu saya ini masih dalam keadaan susah, lalu menjadi orang kaya, dan ada satu hal yang membuat saya itu akhirnya diusir sama warga, termasuk keluarga saya sendiri. Kok bisa begitu, Pak? Terus rumah jenengan gimana? Rumah saya sudah habis tak tersisa. Saya pun sudah tidak punya apa-apa. Kemudian Pak Waluyo menceritakan kisah kelam beliau saat sebelum diusir dari rumahnya. Bercerita sembari menitikkan air mata. Awal ceritanya, dulu Pak Waluyo dengan keluarga kecilnya yang terdiri dari istri dan anak semata wayangnya dengan kehidupan yang sangat sederhana. Pak Waluyo ini memang di antara sepupunya dan keluarga dirinya sendiri. Pak Waluyo ini orang yang paling miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Istrinya sering diolok-olok oleh kakaknya, oleh adiknya, bahkan orang tua kandungnya sendiri pun sering mengejek tentang kehidupan dirinya dengan Pak Waluyo yang hanya seperti itu dan tidak ada perubahan sama sekali. Apalagi tentang pekerjaan yang dijalani Pak Waluyo yang penghasilannya tidak seberapa. Pekerjaan yang tidak menetap yang membuat kebutuhan istri dan anaknya selalu kurang. Setiap kekurangan, istrinya selalu meminta ke orang tuanya, termasuk keluarganya, yang membuat Pak Waluyo dan istrinya selalu dihina. Pak Waluyo yang memang belum bisa mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Semua itu karena pekerjaan yang digeluti waktu itu sedang dalam keadaan yang benar-benar susah. Dia merasakan setiap hari dia berjuang untuk mendapatkan rezeki, tapi semua itu tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Pak Waluyo sampai merasa malu. Pinjaman yang semakin lama semakin banyak. Semua itu untuk kebutuhan anak dan istrinya. Dia tidak makan demi anak istri. Pernah ada satu kejadian yang membuat Pak Waluyo meneteskan air mata. Saat dirinya bilang sama kakaknya, kalau keinginan anaknya yang ingin membeli baju di hari lebaran saja tidak mampu, harus menunggu belas kasihan dari saudara-saudaranya. Setelah mendapatkan uang dari saudaranya, Pak Waluyo baru bisa membelikan anaknya baju lebaran. Ini semua yang membuat Pak Waluyo sampai melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Pak Waluyo pamitan dengan istrinya. Dia ingin pergi ke salah satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat untuk melakukan ritual. Pak Waluyo di tempat itu sampai 40 hari. Sementara anak dan istrinya dalam keadaan yang tidak tercukupi secara materi. Dan Pak Waluyo berpesan sama istrinya, uang untuk makan kamu pinjam dulu ke tetangga, pesan Pak Waluyo. Sampai singkat ceritanya, setelah pulang dari tempat ritual itu, setelah 40 hari, hutang istrinya ke tetangga terus-menerus makin menumpuk. Sampai pernah tidak makan sampai 2 hari, hanya minum air, karena keluarganya sudah tidak mau lagi membantu dan sudah tidak ada belas kasih terhadap dirinya. Perilaku keluarganya sendiri yang membuat Pak Waluyo akhirnya melakukan ritual. Singkat ceritanya, setelah 40 hari Pak Waluyo mendapatkan apa yang dia inginkan.
dengan beberapa hal yang dibawa pulang olehnya. Dia melakukan sesuatu yang benar-benar di luar batas. Nama orang tuanya sendiri dijadikan sarana perantara pesugihan. Uang ratusan ribu secara tiba-tiba berada di dalam rumah, dan uang itu berhamburan yang membuat istri dan anaknya terkejut. "Uang dari mana ini, Pak? Uang dari mana?" "Kemarin saya ini melakukan ritual. Saya di sana dijanjikan harta yang melimpah, asalkan saya bisa janji. Saya setia dan apa yang diinginkan sesembahan saya harus dipenuhi." Semenjak Pak Waluyo pulang dari ritual, orang tuanya sendiri yang menjadi perantara, dan orang tuanya harus meninggal secara mendadak. Dan setelah kejadian itu, perekonomian Pak Waluyo mengalami perubahan yang secara seketika. Pak Waluyo pura-pura menjadi buruh. Dia pergi ke salah satu kota dengan alasan dia mendapatkan pekerjaan di kota besar yang harus meninggalkan anak istrinya, dan setiap seminggu sekali ia pulang. 1 bulan sampai 4 kali dia pulang. Sedikit demi sedikit dengan hal seperti itu, tetangga dan keluarganya itu tidak akan kepikiran kalau ternyata Pak Waluyo melakukan pesugihan. Satu persatu dari uang pesugihan itu dibayarkan ke para tetangganya. Walaupun Pak Waluyo mempunyai banyak uang, tapi hutangnya dibayar secara bertahap. Dari satu orang dulu dilunasi, minggu depannya beda orang lagi, terus menerus sampai hutang piutang itu lunas. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu tentang perihal ini. Setelah hampir 1 bulan penuh, hutang dengan 4 orang sudah terlunasi. 2 bulan setelahnya, Pak Waluyo bisa melunasi hutang piutang di seluruh kios. Sampai tetangganya bilang sama istrinya Pak Waluyo, "Bu, dapat uang dari mana kok bisa dilunasi?" Istrinya Pak Waluyo yang mendapatkan pertanyaan tersebut langsung menjawabnya, "Aduh Bu, Ibu aneh, hutangnya nggak dibayar salah, dilunasi dibilang dapat uang dari mana?" Ya, inilah sifat tetangganya Pak Waluyo yang suka mencampuri urusan orang lain, dan bawaannya ingin tahu seluk-beluk keluarganya Pak Waluyo. Setelah 2 bulan hutang itu terlunasi, bulan selanjutnya giliran hutang-hutang dari keluarga istrinya dan keluarga Pak Waluyo yang dulu sering kali menghina. Pak Waluyo dan sang istri mulai membayar hutang ke kakaknya, hutang ke orang tuanya, ke seluruh anggota keluarganya. Setiap minggu hutang itu diantarkan, dan itu dilakukan selama setengah tahun. Singkat ceritanya, setelah hutang piutangnya lunas, dari tetangga, keluarga, dan dari semuanya, termasuk bank-bank kecil yang dia pinjam untuk kebutuhan makan sehari-hari, semuanya sudah lunas. Pak Waluyo mulai merenovasi rumahnya, dari rumah yang hanya terbuat dari bambu dan kamar yang sangat kecil, dan rumah itu bukan rumah pada umumnya yang layak dihuni. Pak Waluyo dan keluarga kecilnya merasakan bagaimana teras rumah yang berasal dari tanah, bukan keramik ataupun marmer. Bertahun-tahun hidup dengan keadaan seperti itu. Setiap hujan selalu kebocoran dan kedinginan. Setiap bangun tidur harus merasakan bagaimana rasanya kaki langsung menempel ke tanah yang dingin. Tapi setelah setengah tahun itu, Pak Waluyo merenovasi rumahnya secara besar-besaran. Bahkan tetangga sampai keheran-heranan, dari mana Pak Waluyo bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dan Pak Waluyo hanya menjawab kalau dirinya ini mendapatkan pekerjaan di kota yang bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan ini hasil dari Pak Waluyo yang bekerja di kota untuk membangun rumah yang layak, seperti yang kalian huni. Singkat ceritanya, setelah rumah itu dibangun, keluarganya mulai datang meminta-minta. Seakan-akan dulu yang membenci dan bahkan tidak ingin sekali datang ke rumahnya, sekarang keluarganya mulai datang. Dengan sebaiknya mereka membawa mainan untuk anaknya Pak Waluyo. Semua keluarganya kumpul, hanya kurang ibu kandungnya saja yang memang sudah meninggal akibat dijadikan tumbal oleh Pak Waluyo sendiri. Semuanya merasakan bagaimana rumah yang dihuni oleh Pak Waluyo, istri dan anaknya, dan seluruh kebutuhan anak dan istrinya sudah sangat tercukupi.
Namun Pak Waluyo tidak melupakan apa yang sudah dijanjikan oleh sesembahannya, bahwa dia akan mengambil siapapun itu. Setiap tahun kamu harus menyerahkan, dan bukan kamu yang memilih, tapi aku sendiri yang akan memilih dan mengambil nyawa orang itu yang nantinya akan kujadikan budak pesugihan. Sesembahan yang berkata seperti itu. Dan ternyata 1 tahun setelahnya, nyawa yang diambil itu adalah nyawa babak kandungnya Pak Waluyo sendiri. Pak Waluyo senang mengetahui bahwa nyawa bapaknya yang diambil bukan istri atau anaknya. Walaupun Pak Waluyo sempat pura-pura sedih di hadapan keluarga kandungnya. Setelah meninggalnya orang tuanya Pak Waluyo mulai melakukan usaha di kampungnya. Namun sebelum itu, Pak Waluyo harus kembali ke kota yang tujuan utamanya adalah agar orang-orang sekitar ataupun keluarga sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Waluyo. Setelah terlihat perekonomian yang lebih baik, istrinya Pak Waluyo dibuatkan sebuah toko material yang dipekerjakan oleh beberapa orang yang disuruh oleh Pak Waluyo untuk mengurus toko material. Dan mulai saat itu, Pak Waluyo balik lagi ke kampung. Dia sudah tidak lagi bolak-balik ke Jakarta. Di toko material yang dimilikinya, bahwa semua apa yang diperlukan itu ada di toko materialnya Pak Waluyo. Sampai seluruh tetangga desa, semuanya berbondong-bondong ke toko material yang dimiliki Pak Waluyo. Dari toko material yang dulu hanya sepetak saja, sekarang sudah luar biasa. Semua kebutuhan untuk pembangunan satu rumah semuanya ada, dari yang kecil sampai yang besar, dan itu membuat Pak Waluyo menjadi orang yang terkenal di desanya. Tidak segan-segan keluarganya meminjam materialnya, meminta dan bahkan mengambil apa yang dimiliki Pak Waluyo. Bahkan Pak Waluyo merasakan bagaimana dulu saat dirinya dalam keadaan susah payah. Dia ingat akan hal itu. Para tetangga yang rumahnya masih seperti Pak Waluyo dulu yang tidak layak huni, diberikan bahan material secara cuma-cuma oleh Pak Waluyo. Dibangunkan rumah untuk orang-orang yang tidak mampu. Dan ada satu janda yang dibangunkan rumah untuk ditinggali, daripada mengontrak dengan mengeluarkan biaya mahal. Pak Waluyo dikenal dengan orang yang dermawan, dan di sekitar tempat tinggalnya disebut sebagai orang kaya. Singkat ceritanya, setelah 2 orang yang ditumbalkan, yaitu kedua orang tua kandungnya, dan Pak Waluyo harus menyerahkan orang ketiga. Orang ketiga yang diambil itu salah satu karyawan di toko materialnya. Pak Waluyo memang tidak tahu siapa yang akan menjadi sasaran sesembahannya, karena dalam perjanjian itu, yang penting Pak Waluyo menyerahkan 1 nyawa setiap tahunnya. Pak Waluyo juga harus memberikan sesuatu yang lebih kepada siapapun, dan itu akan memudahkan sesembahannya untuk mencari siapa yang akan ditumbalkan. Dari yang ketiga karyawannya, yang keempat seorang janda yang pernah dibangunkan rumahnya oleh Pak Waluyo, mereka menjadi korbannya, dan yang kelima adiknya sendiri yang menjadi korban daripada pesugihan yang dilakukannya, karena adiknya itu selalu mengambil apa yang dimiliki Pak Waluyo, dan mereka semua yang banyak menikmati harta dari Pak Waluyo berujung kematian yang dijadikan sasaran sesembahannya Pak Waluyo. Sudah banyak yang menjadi korban pesugihan yang selama 10 tahun tidak diketahui oleh orang-orang yang sebab kematiannya dari pekerjaannya. Wanita janda, kedua orang tua kandungnya dan adiknya sendiri, tidak ada yang tahu bahwa semua karena ulah Pak Waluyo. Singkat ceritanya, Pak Waluyo pernah dipergoki oleh beberapa warga, digosipkan oleh tetangga sekitar, karena melihat Pak Waluyo yang sering sekali bepergian ke salah satu tempat yang diyakini oleh orang-orang sekitar kalau tempat itu adalah tempat mencari pesugihan. Pak Waluyo yang secara tidak langsung mendengar gosip tersebut, dia membuktikan kalau dirinya tidak melakukan apa yang menjadi gosip tetangga dan warga sekitar. Semenjak gosip itu, Pak Waluyo tidak melakukan ritual yang seharusnya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Pak Waluyo dengan sengaja meninggalkan ritual dengan tujuan untuk menghindari warga yang bergosip tentang dirinya. Dari pembuktian itu berdampak kepada anaknya sendiri.
anaknya yang sudah remaja. 3 bulan Pak Waluyo tidak melakukan ritual dan membuktikan kalau dirinya tidak datang ke tempat tersebut. Sampai tetangganya akhirnya percaya kalau Pak Waluyo itu benar-benar kaya secara alami. Setelah tidak melakukan ritual, anak Pak Waluyo sakit-sakitan, yang membuat lebih dari rumah sakit sudah Pak Waluyo datangi demi kesembuhan anaknya. Setelah dirawat sampai setengah bulan, kondisinya membaik yang akhirnya bisa dibawa pulang. Namun setengah bulan kemudian, anaknya sakit-sakitan kembali sampai hampir 1 tahun lamanya, yang membuat hampir seluruh sebagian aset-aset yang berharga yang dimiliki Pak Waluyo habis, dan beberapa pekerja di toko materialnya Pak Waluyo keluar karena tidak dibayar. Uangnya hanya digunakan untuk biaya pengobatan anaknya Pak Waluyo, yang akhirnya Pak Waluyo harus memberhentikan semua karyawannya, dan barang-barang yang sekiranya harganya mahal sebagian besar dijual untuk pengobatan anaknya. Sementara ritual yang seharusnya dilakukan sudah tidak lagi dilakukan setiap bulannya. Uang yang biasanya berhamburan di kamar pun sekarang sudah tidak ada lagi. Pak Waluyo hanya mengandalkan toko materialnya. Setiap 2 kali dalam sebulan, anaknya harus bolak-balik ke rumah sakit untuk perawatan, dan itu membuat seluruh harta bendanya habis. Keadaan anaknya yang diketahui oleh tetangga sekitar, yang waktu itu menjenguk kondisi anaknya dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Ada salah satu tetangga yang mengatakan ke Pak Waluyo, "Tolong Pak, ini anak Bapak yang sering sakit-sakitan. Coba Bapak bawa ke salah satu praktisi di kampung kita. Barangkali dia tahu penyebab sakitnya anak Pak Waluyo. Soalnya kami dari tetangga sekitar sering mendengar kalau anaknya Bapak ini sering sakit-sakitan, dan bahkan sakitnya ini terasa aneh, dan juga Pak Waluyo sudah bolak-balik sampai puluhan kali ke rumah sakit. Terus sekarang kondisinya Pak Waluyo sudah tidak punya apa-apa lagi. Coba tanya ke praktisi itu yang juga seorang ustadz. Tanya apa sebab musabab kenapa anaknya Bapak ini tidak kunjung sembuh." Pak Waluyo bingung antara ikut nasihat tetangganya atau membiarkan anaknya sampai kondisi anaknya membaik. Karena kondisi anaknya Pak Waluyo sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dengan tubuh yang sangat kurus, dengan wajah yang sangat memprihatinkan, dan dengan keadaan yang memprihatinkan. Para tetangga dan saudara menjenguk anaknya Pak Waluyo. Dari keluarganya Pak Waluyo yang melihat keponakannya kesakitan, karena Pak Waluyo tidak kunjung juga menghadirkan seorang ustadz. Dari keluarga istrinya mencoba mendoakan anaknya Pak Waluyo agar bisa membaik, bahkan mendatangkan seorang ustadz. Dan ustadz itu memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. "Maaf, keponakannya kalian ini sedang dalam kejaran iblis, dan iblis itu adalah sosok sesembahan dari Pak Waluyo sendiri." Keluarga yang mendengar perkataan ustadz tersebut sontak saja kaget. Dari keluarganya sendiri mengetahui bahwa kondisi anaknya Pak Waluyo sakit yang secara tidak wajar, yang didiagnosis dari dokter atau rumah sakit itu tidak ada sakit yang serius dan bisa disembuhkan. Namun keadaan tak kunjung membaik, malah semakin parah. Tanpa diketahui oleh Pak Waluyo dan istrinya, keluarga dari istrinya Pak Waluyo yang mengetahui kalau Pak Waluyo ini melakukan pesugihan, tanpa basa-basi keluarganya langsung mengusir Pak Waluyo dan mengatakan, "Sampean bukan lagi keluarga saya, sekarang juga pergi dari desa ini. Sampean dengan teganya menumbalkan orang-orang sekitar demi kekayaan yang sampean miliki." Bukan hanya dari keluarganya, tapi dari tetangga dan dari orang-orang sekitar, termasuk orang tua dari anak yang pernah bekerja dengan Pak Waluyo, yang dijadikan tumbal, yang kematiannya secara mendadak. Mereka tidak terima. Semuanya sudah terjawab kalau ternyata di balik meninggalnya orang-orang di sekitar Pak Waluyo yang pernah berdekatan atau berhubungan dengannya, bahwa rata-rata orangnya itu meninggal dunia karena pesugihan yang dilakukan oleh Pak Waluyo. Para tetangga sekitar menginginkan Pak Waluyo keluar dari desa, namun karena tidak ada bukti secara hukum, hal yang tidak bisa diadili secara nyata, apa yang pernah dialami oleh keluarga dari istrinya,
apa yang pernah dialami dari orang tua, dari anak yang pernah bekerja di toko material, dari wanita janda yang pernah menjadi korban. Tidak ada bukti sama sekali kalau Pak Waluyo sebagai pelaku yang pernah menumbalkan orang-orang tersebut. Tapi pengakuan dari Pak Waluyo sendiri kalau dia pernah melakukan ritual pesugihan dan janjinya terhadap sesembahannya tersebut adalah sesembahan tersebut yang menginginkan korbannya sendiri. Dan mulai saat itu Pak Waluyo meninggalkan desa. Dan singkat ceritanya, Pak Waluyo singgah ke salah satu masjid dan bertemu dengan salah satu sesepuh di masjid. Pak Waluyo melakukan sholat taubat dibimbing sesepuh itu. Tapi tidak selamanya Pak Waluyo berada di masjid. Dia merasa risih dan malu. Setiap hari harus makan dan segala-galanya diurus oleh sesepuh itu. Akhirnya dia pamit meninggalkan sesepuh itu. Dan Pak Waluyo sempat bekerja sebagai terima jasa tukang cat, buruh serabutan, dan apapun itu dia kerjakan untuk bisa makan. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk memajukan channel kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.